yang tidak bilang kalau kameranya sudah mulai? Tadi gue udah mulai, Bray. Gue terlalu asik nyanyi. Iya, lanjut. Ini lagu suka gue. Itu nggak penting. Gue nggak penting kesukaan lu apa anjir. Nggak ada gunanya juga. Jadi kacau ya. Lu kenapa ya? Nggak tahu. Hah? Dia lagi bahagia aja. Bahagia apa sih? Katanya lu lagi membahagiakan diri lu sendiri. Iya. Gimana Karena sih, dia gimana? nggak bahagiain gue. Aja. Ya, lu- Gua tuh ngebahagiain diri gue sendiri karena dia tuh nggak ngebahagiain gue. Itu sih. Namanya juga lelaki. Jujur salah, bohong lebih salah. Kok nggak mau ngomongin itu sih anjing? Goblok. Ngediemin malah ditambah ngediemin. Ah itu kacau sih. Ah udahlah. Padahal nih ya, kita disuruh hashtag di rumah aja. Tapi si kampret dua ini tuh tadi nyamper gua. Nyamper gua lagi tidur. Nyamper gua dibangunin emak gua sampai gede omel-omelin emak gua. Wah iya sini pergi kemana lu? Pergi. Ngajakin pergi harusnya kan lu di rumah aja, lu pada mau kemana berdua? Gua tanya. Ini kan masuk modul 2. Kebetulan mata kuliahnya perpajakan. Kita kan harus punya buku. Jadi gua nggak tahu sih Gramedia buka nggak hari ini, gua juga nggak searching. Ya mudah-mudahan buka, kita nyari buku perpajakan atau ke tempat lain lah supaya dapat buku perpajakan. Kan? Gitulah, ya kan. Dia ngebela-belain beli buku padahal ngampus juga di rumah. Tetap belajar kan perlu walaupun di rumah. Kita kan harus efektif walaupun di rumah, belajar, kerja dan lain sebagainya. Nah, emang sih, ya bagus juga sih, nggak masalah. Adalah. Tapi selama semenjak ada hashtag di rumah aja tuh gua makin bahagia. Gua merebahan ya. Jadi gue merupakan merasa merdeka ya. Bahagia sekali gua di rumah tuh. Tapi lu di rumah aja bagaimana? Sama, kerja di rumah, nulis di rumah, ngajar pakai video call. Oh, ngajar masih lanjut? Ngajar lanjut video call atau pakai chat WA. Chat grup ya. Biasa gitu sih kalau gue rumah. Enak ya. Nggak enak lah, lebih efektif langsung sih, Tatap cuma muka ya? cuma kan kondisinya gini, jadi hashtag di rumah aja ya bisa mungkin tetap efektif. Tapi kalian berdua ngerasa jenuh gak sih di rumahnya? Gue Kalau gua sih jujur nggak ada jenuh-jenuhnya, dari dulu juga gua nggak jenuh. Nggak jenuh. Ah, emang seharian gua kan di rumah aja udah. Berarti lu udah terbiasa nih ya di rumahnya. Kebiasaan. Jadi nggak ada jenuh-jenuhnya. Nah, gue nanya lu udah biasa. Nah, misalnya si Ucup nih gimana Cup nih, lu bosen gak sih ngerasa di rumah aja, bosen gak sih? Kalau di awal gue bosen, cuma ya gue cari sesuatu hal baru untuk mengisi kejenuhan itu. Ya alhamdulillah sekarang lebih nggak bosen lah. Ya karena harus wajar juga kondisinya gini kan. Misalnya gue kan sering nulis ya. Ya. Cuma kan kalau misalkan sehari 24 jam gue baca berita sekitar 10 jam kan jenuh. Jenuh lah. Gitu. Paling gue ya coba untuk cari aktivitas lain kayak misalkan nyari hobi baru atau optimalisasi kemampuan diri yang lain gitu kan. Ya banyak hal-hal seperti itu. Lu ngapain? Kalau gue sih, pertama sih gue ngelesain bosanan gue di rumah sih beribadah sih. Gue tambah pilih beribadah sekarang. Gimana? Ibadah gue lagi tingkatkan nih, gimana lu? Lu salut gak sama gue sekarang? Gara-gara gitu hashtag di rumah aja gue beribadah lu sekarang. Parah. Rajin. Biasanya Jadi bukan cuma efektif dalam keseharian Iya. ya, kerohanian Iya, juga kita lebih tingkatkan baik. lah, lebih baik juga. Ya Terus, salah satu ajang kesempatan yang bagus sih ketika ada dampak rohani yang kita rasakan Iya. di wabah atau pandemi corona ini. Biasanya kan kalau di tempat kerja tuh, ya gua sih yang gua rasain ya mungkin ya ada cenderung malas gitu kan untuk beribadah gitu. Cuma kan itu kewajiban tetap dilakukan. Kalau di rumah tuh lebih semangat yang gua rasain kalau soal ibadah. Lebih semangat lah. iya, sama Karena ibadah kan bareng tuh apa berjamaah bareng keluarga. Kayak terasa gitu kan, kayak terasa banget gitu kalau ke rohanian kita bareng-bareng sama keluarga karena lebih terasa aja gitu. Ya jadi bisa ngisi apa,
diajanya dengan beribadah. Yang tadinya ngaji jarang mungkin jadi bisa lebih gitu. Atau mungkin ngajarin ngaji ke anak-anak kecil atau ponakan kita di rumah kan gitu. Iya, bisa ngajarin ngaji segala macam pelajaran dia lah ya kan, apa ya yang diminta tolong kan. Yes, yang tadi Ucup ngomong ini ya, itu apa malu lakuin apa emang udah keseharian seperti itu sih kalau di rumah ya? Kalau gue ya di rumah tuh gimana ya, emang udah keseharian gue di rumah ya kan, kerjaan gue cuman narik ya kan, terus kuliah, Sabtu kuliah, udah sisanya di rumah, main juga jarang, teman-teman gue pada kerja, gue mah kagak kerja. Apalagi jadi kondisi yang kayak sekarang nih, kan lagi corona ya kan. Mau narik apaan gua, orang pada di rumah semua, sepi sekali. Ngapain? Mendingan gua di rumah tahuan, tenang aja, di rumah tuh banyak kegiatan kok. Ya kadang gua benerin mobil yang nggak rusak, gua rusakin, benerin ya kan. Jadi lu buka, lu pasang lagi, buka, Ya, pasang rusak lagi. jadinya. Jadi rusak ya, padahal mobil bener tuh. Padahal tadinya mobilnya bener, Jadi rusak. gua bongkar jadi rusak. Terus Apa sih? ngecor rumah, bikin kamar, ngecat, benerin ubin. Iya ya, efektif juga deh, itu ya. wah Kejenuhan ya. Dan lumayan berfaedah, bisa bikin rumah lagi. Serius loh, jago banget kalau itu. Aku ya. Lu alih profesi aja. Kenapa nggak jadi tukang aja? Kalau emang bener-bener dimanfaatin waktunya itu banyak banget. Banyak ya, macam-macam yang efektif di Banyak rumah ya. ya, kayak dengan hal yang kecil, kamar mandi lu kotor, lu sikatin dikit-dikit. Kayak kosan gua lu sikatin kamar mandi gua. Ya, itu saking seringnya di rumah ya, jadi Iya. kebiasaan dibawa ke tempat manapun juga lu Iya. emang begitu orang ya. Makanya gua lagi di kamar mandi, lagi iseng sikatin ya kan. Sikatin kamar, sikatin ya kan, tembok, sikatin kaca, semuanya, orangnya juga sikatin. Tapi gini kan ya, kalau berbicara soal apa kerohanian gitu kan, ini kan di tengah wabah seperti ini, tingkat kewaspadaan kita apa jaga-jaga diri kita itu kan harus lebih lagi kan, Lebih terus intens lah ya. tetap di rumah dan kebersihan, kesehatan terus dijaga. Cuman selain itu kan ibadah ini jadi satu buah hal ya, kita minta tolong sama Tuhan juga supaya pandemi ini segera berakhir lah gitu. ya kan, segera sudah. Jadi intensitas komunikasi kita dengan Tuhan juga lebih rajin gitu. Kalau dalam kerohanian seperti itu sih ya kan. Ya itu sih kalau misalkan diisi dengan hal-hal yang apa sifatnya kerohanian ya, banyak-banyak komunikasi dengan Tuhan, ngaji atau sholat wajib dijalanin pasti, sunnah kalau bisa. Jadi gimana ya, hati tenang juga, apa sih, kayak selain tenang itu kayak ngurang-ngurangin dosa kita juga lah. Berarti kalau kebaikan di rumah itu banyak ya, dosa berkurang Bisa berkurang ya ya. kan, ya kan, ibadah ya kan, sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Walaupun dosa itu nggak kelihatan ya. Iya, Cuma tapi kan merasa enteng kita aja. lebih, Badan Lebih merasa plong gitu ya enteng kan? aja kan? lebih tenang hati kan. Iya, hati lebih tenang, terus lebih yakin kalau dia bakalan dapet. Iya anjay. Situ lagi. Situ lagi. Jadi begitu ke situ lu. Iya. Jangan komisen nih lu. Lu ingat bumi ini udah tua. Oh, kenapa sih emang kalian? Kan gue berharap, berdoa ya Allah kan. Ya nggak salah sih. Kan berdoa, Nggak salah yang ini. penting usaha, doa. Ya. Kita doa, ikhtiar dan nggak dapet. Itu sih sakit sih. Sakit sih. Karena Hujan guys. Terus ada lagi nih Cup, gua ngisi kosongan gua dengan working time gua di rumah nih, gua sering sekarang udah intens gua nih sama keluarga udah makin enak Cup, sama ponak-ponakan gua nih ya kan, sama ponakan gua yang kecil tuh ya kan, jadi lebih akur Sering. lagi ya kan, sama abang-abang gua juga kan pada di rumah juga nih kerjanya, kayak lebih kayak ngerasa ini kayak liburan masal, tau gak sih lu, kayak ngerasain liburan masal gak sih ya kan, jadi tiap keluarga lu tuh kumpul semua jadi satu gitu. ya itu sih, itu asik banget. Ya kan? Jadi hal yang kita jarang temuin ya, kalau kata efektif kerja terus kan, kayak waktu buat keluarga jarang. Nah, ya kan? sekarang momennya ya. Momennya kayak di sini Bisa bukannya kita dimanfaatin buat keluarga. manfaatin juga buat keluarga juga, karena kita jarang ngobrol segala macam ya kan. Ya. Apalagi dengan kesibukan kita masing-masing lah. Jadi
bukannya di sini ada hikmahnya dalam pandemi ini menurut gue sih. Gitu. Iya benar. Jadi kan gua kan kalau pulang kerja tuh ke Ciputat tiap hari. Pulang ke rumah tuh paling sebulan 2 atau 3 kali. Sekarang tuh gua bisa lebih dari 1 minggu di rumah. Ini bahasa ngerasa banget gue. Walaupun gua libur kerja ya, tapi aktivitas gua tetap banyak di Ciputat. Di rumah gua juga lebih banyak komunikasi terhadap orang tua. Nah, itu yang kita gak pernah ketemuin pas kita lagi efektif kerja cuy. Ya, sharing lagi sama orang tua. Iya. Kalau gue emang setiap hari. Tapi lu kenapa kalau setiap hari lu dari kegiatan sama keluarga lu gimana nih? Apakah maaf lu bosan nih, lu ngapain di rumah lu sih gitu ya? Iya, itu mah yang kemarin yang sebelum ada hashtag di rumah aja, Iya. gue disuruh keluar ngapain kayak gitu. Karena emang keseringan di rumah. Kalau sekarang suruh keluar nggak boleh. Nggak boleh Itu ya? yang paling seneng gue itu. Seneng ya? Itu seneng. Jarang-jarang itu nyokap gue, lu mau kemana? Jangan kemana-mana, di rumah aja. Itu ya. Itu jarang sekali terjadi di kehidupan gue selama ini. Jarang. Kalau gue selain itu di rumah nih ya, kan kalau di tempat kerja itu ngembangin diri sibuk karena banyak kerjaan numpuk, cenderung sempit waktunya. Kalau momen saat ini entah di kosan atau entah di rumah, gue ngembangin diri lagi. Kayak misalkan gue latihan public speaking kadang di rumah, kan itu bakal dibutuhin deh untuk diri gue ya gitu. Karena kan ngajar guru harus public speakingnya bagus gitu kan, atau presentasi public speakingnya harus bagus. Nah gue suka latihan juga di rumah ngisi, daripada bosan mending gue latihan. Atau gue kan juga kemarin banyak komunikasi sama dia, belajar ngedit video. Jadi lu punya Jadi tambahan gitu. Jadi gue bisa nyari potensi lain dalam diri gue. Ya jadi hashtag di rumah ini jangan buat kita itu tidur rebahan dan cenderung gak efektif gitu. Coba manfaatin waktu-waktu seperti ini untuk ngembangin diri, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan Tuhan dalam artian beribadah dan lain sebagainya, berdoa gitu. Itu kan penting juga, daripada kita tidur nggak efektif gitu kan. Yang ada bangun makan, yang ada enak juga. Iya. Jadi sebagai bisa mungkin kita manfaatkan waktu buat di rumah lah ya. Kalau di rumah itu biar efektif gitu. Hal-hal yang di rumah kita belum pernah kerjakan, misalkan kita beres-beres nih, misalkan nih kamar kita waduh kayak perlu renovasi ulang nih, kayak lo ya sih kan ngecat kan, renovasi nih, jadi desain ruangan kita nih, ruangan kamar kita gimana. Kan kita jenuh gak sih kalau lihat kamar kita gitu aja ya kan. Jadi kita mengisi tentang itu ya kan, kita bikin biar betah di rumah tuh gimana sih gitu. Gini Jak, lu kan kerja Senin sampai Jumat, otomatis setiap hari ngobrol dong sama teman kerja, sharing gitu. Terus jarang ketemu. Sekarang sharing lu itu gimana sih sekarang? Sekarang sharing gue sih sama teman-teman kerja menggunakan media sosial kayak WA nih, WA grup ya kan, terutama nih WA grup. Terus kita kan bisa video call bareng-bareng tuh. Ya kan kalau kerja gue nih, misalkan gue bagian administrasi sama administrasi ya. Jadi gue tentang kerjaan gue lah, gue bahas itu ya kan. Gimana nih masalah pandemi ini kan dalam kerjaan. Nah, di rumah aja tetap kita mah efektivitas kita tetap kita jalanin. Tapi itu kalau lu gimana Cuk? Nah ini tuh. Kalau gua malah gini Jak, bener sama kayak lu, video callan bareng-bareng gitu kan. Kita tetap kadang bahas kerjaan karena kita kan sebagai penulis itu harus ngikutin tren. Komunikasi yang tadinya verbal jadi non verbal. Ya benar. Gitu. Nah gimana caranya? Ya pakai video call, tetap kita ngebahas itu kan juga ngisi waktu doang. Dan satu sih yang seneng gue itu jadi penulis, ilmu tuh tetap terus bertambah buat gue gitu, karena kan tiap hari kita update informasi dan lain sebagainya gitu kan. Itu jadi salah satu mengisi waktu luang gue dalam hashtag di rumah aja ini. Poin plusnya ya kan ada. Poinnya gitu. Nah selain itu kan gue bisa komunikasi dengan orang-orang jauh yang jarang gue komunikasikan. Benar.
gitu. Misalkan untuk say hello, video call, nanya kabar yang biasanya di tempat kerja, ya itu nggak pantas kita Kita lakukan. lakukan. Sekarang bisa kita lakukan Bukan. sambil di rumah. Jadi kita kayak lebih akrab sama yang Iya. belum, orang-orang yang belum akrab nggak sih Cuk? Gitu ya kan? Jalan silaturahimnya juga nggak cuma dengan cara tatap muka, bisa dengan cara video call itu, chat gitu kan. Itu kan bisa jalan silaturahim gitu. Karena kan sekarang susah lah buat ketemu sama orang, bukan susah ya, lebih menghindari dan ikutin anjuran gitu kan di rumah aja. Benar. Lu gimana? Kalau soal itu tuh pakai medsos sekarang? Kalau medsos ya gue juga jarang-jarang ketemu sama teman-teman gue juga. Memang tiap-tiap hari gue pakai medsos. Jadi memang tiap hari mau lu Memang kabarnya tiap hari gimana gue sih? pakai medsos. Kemarin pakai medsos. Jadi hal-hal yang kayak gini udah terbiasa menurut lu Iya, gitu kan? udah biasa. Jadi gue udah nggak kaget. Jadi gue udah biasa, gue udah nggak kaget. udah ada ya udah. Ya. Tapi selama di rumah aja ini gue udah dapet satu kamar loh. Bikin kamar di rumah satu sendiri loh. Iya. Itu boleh. Itu keren sih. Ya, itu batu berbeda Jangan ya. itu sebenarnya ini apa? Basic dasar lo itu. Jadi kemampuan diri dia muncul. Kemampuan diri dia Ya, muncul, Jadi dibanding- menjadi tukang apa gimana nih? Ya. Oh gitu juga. Apa sebenarnya cita-cita lo itu jadi arsitektur gitu? Arsitektur. Ngegambar terus lo yang bikin sendiri. Iya, gitu kan. bikin Oh, semen takarannya segini. Benar. bikinnya kontrakan 5 pintu. Wah, itu hebat sih. Berfaedah banget tuh, boleh tuh ikut. Kalau Kalau emang ini kali bisa. ini boleh nih. Kalau buat bikin kontrakan nih karena kita musim pandemi begini, apalagi buat digratisin juga nih buat keluarga. Ya kan? Harus itu. Iya. Ya udahlah. Buat Ya, kalian dah, ikutin itu. deh apa himbauan dari pemerintah. Nah, Jangan banyak keluyuran. Kita keluyuran di sini nggak lama kok, Iya. cuma buat nyari buku doang. ya, kita juga cenderung banyak di rumah, Nah. banyak komunikasi juga lewat via WA dan gitu. medsos lainnya. Nah, gitu. Tetap ikutin apa kata pemerintah Iya. ketika di rumah, ya di rumah aja Di rumah supaya aja. pandemi ini cepat selesai. Dan jangan lupa berdoa pada Tuhan Ya. supaya kita semua diberi kesehatan selalu gitu. Oke. Nah, tadi ada beberapa hal yang kita ulas. Coba ngisi waktu luang hashtag di rumah aja ini dengan beribadah, tingkatkan kerohanian Iya, juga. Kedua, coba komunikasi dengan orang-orang yang jarang jarang kita komunikasikan Ya. via WhatsApp atau lain sebagainya. Gali potensi diri kalian, gali hobi kalian, atau bermain dengan ponakan, keluarga, orang tua, banyakin komunikasi juga. Iya. Itu kan salah satu hal-hal efektif yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Nah, pokoknya jangan berpikiran wah di rumah aja bete ya kan. Nah, enggak juga gitu juga, tapi banyak hal-hal yang positif yang kita dapat di rumah aja. Ya. Kalian teman-teman kita ini di masa kita. Janganlah pikiran seperti itu ya kan. Banyak hal yang positif kok yang di rumahnya nih yang bisa lakuin. Ya. Yang tadi kata Tias tadi nih. Ya kan, walaupun cuman kalau cuma ngecat juga kan namanya Betul. efektif ya kan, renovasi kamar ya kan. Ya. Itu sih. Nah, buat yang kerja juga jangan lupa tetap kerjain apa tanggung jawabnya supaya kalian kedepannya nggak ada masalah sama perusahaan juga setelah ini. Oke, kata-kata penutup dari satu kalimat mutiara. Hidup itu tergantung lu mau lawan arus ataupun mau mengikuti arus gitu. Ya. Maksudnya kalau lu adalah seorang fighter, maka lu lawan arus itu dan lu akan finish di tempat yang sesuai dengan porsi lu. Kalau lu bukan seorang fighter, maka ikutin arus dan lu juga akan mendapatkan porsi yang sesuai dengan kapasitas diri lu. Itu kira-kira. Cakep. Itu fighter gue banget. Fighter. Fighter mengejar dia. Oke lah, ini sudah lah. Ini sudah mau nyampe di toko buku. Nggak tahu dia mau ke toko buku atau gimana dah. Ya. Sampai sini aja. Ditonton, jangan disabrek. Sabrek. Jangan di subscribe, nggak apa-apa. Di like aja juga nggak apa-apa. Yang penting ditonton. Kita bagi-bagi ilmu bareng-bareng.